sukses jadi presiden yang dihormati pemimpin dunia. Saat Prabowo bakal berpidato ketiga di PBB, ini bukan kebetulan. Saat dirinya telah terbukti mampu membuat kagum para pemimpin dunia di pertemuan-pertemuan internasional sebelumnya. Jadi setelah naik ke panggung dunia, Presiden Prabowo Subianto tak sekedar hadir. Ia berbicara, bernegosiasi, dan meninggalkan kesan. Dalam beberapa bulan terakhir saja, langkah-langkahnya memikat perhatian pemimpin dan pengamat internasional. Masih ingat saat ia terbang ke Rusia di Saint Petersburg, Prabowo tidak hanya duduk sebatas tamu. Ia bertatap muka langsung dengan Presiden Vladimir Putin, menandatangani deklarasi kemitraan strategis, dan berbicara pada forum ekonomi bergengsi, di mana para pengambil keputusan dunia berkumpul. Di momen itu, pidato Prabowo yang teguh pada posisi Indonesia sebagai negara non-blok, serta saat memberi sinyal bahwa Indonesia bukan hanya mitra dagang, tetapi juga pemain penting dalam percaturan geopolitik dan ekonomi Global South, mampu membuat semua terkesan, termasuk Putin. But can you imagine that the former commander of the Aceh Liberation Army fighting against us for 25 years more, now he joined my party. He's in my political party. And he's now governor of Aceh, and I'm president of Indonesia. This shows that former enemies can come together. And I think this is the lesson of Nelson Mandela. Beberapa minggu kemudian di Beijing, Prabowo kembali mencuri perhatian. Pertemuan formal dengan Presiden Xi Jinping di Great Hall of the People dan kehadirannya dalam peringatan besar internasional memperkuat citra Indonesia sebagai jembatan antara kekuatan besar. Foto-foto dirinya berada di baris terdepan pemimpin dunia pun menyampaikan pesan sederhana. Jakarta dilihat sebagai suara yang harus diperhitungkan. Namun tentu lebih dari sekedar foto kenegaraan, gaya Prabowo yang tegas, langsung dan diplomatis membuatnya mudah berdialog dengan tokoh-tokoh yang sebelumnya sulit dijangkau. Ia menggunakan forum-forum global untuk menyampaikan posisi Indonesia soal perdamaian, stabilitas regional, dan kerjasama ekonomi. Tak jarang menyampaikan himbauan deeskalasi dalam konflik yang memanas. Pernyataan-pernyataan seperti itu diterima di hadapan khalayak internasional yang memberi bobot lebih pada suara Indonesia. Lihatlah momen saat Putin bahkan menunggu Prabowo untuk sekedar berjabat tangan dan menyapa Presiden Indonesia tersebut. Intinya, ketika seorang pemimpin mampu berbicara langsung di panggung tempat Presiden Rusia, Presiden China, dan pemimpin global lain berkumpul dan meninggalkan kesepakatan serta pernyataan yang terdengar, itu bukan sekedar foto kenangan. Itu sinyal kemampuan Prabowo dalam diplomasi internasional kini sungguh mengesankan dunia. Kisi-kisi pidato Prabowo. Menurut laporan Kompas, sidang Majelis Umum PBB tahun ini akan menjadi momen bersejarah bagi Indonesia. Dan momen ini akan digunakan Prabowo untuk mengirimkan pesan-pesan penting bagi global. Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Nabil Ahmad, menjelaskan bahwa pidato Presiden Prabowo akan membawa 4 garis besar pesan penting. Pertama, urgensi semangat inklusivitas, di mana Prabowo ingin menegaskan bahwa dunia tidak boleh terpecah oleh kepentingan sempit. Justru sebaliknya, semua pihak harus dirangkul agar bisa menghadapi tantangan global bersama. Kedua, optimisme di tengah krisis yang melanda dunia. Ketiga, solidaritas global, di mana Indonesia melalui pidato ini ingin menekankan bahwa rasa kebersamaan antar bangsa sangat penting, terutama dalam menanggapi krisis kemanusiaan, bencana, serta konflik bersenjata. Dan keempat, kerjasama multilateral. Prabowo akan menegaskan kembali pentingnya PBB sebagai forum utama penyelesaian masalah dunia. Dalam pandangannya, mekanisme multilateral harus dijaga dan diperkuat, karena hanya lewat wadah bersama itulah tantangan global bisa diatasi secara adil dan berkelanjutan. Dengan kisi-kisi pidato ini, jelas bahwa kehadiran Prabowo di New York bukan hanya seremoni, melainkan langkah diplomasi strategis untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang aktif, inklusif, dan siap berkontribusi dalam menciptakan tatanan dunia yang lebih damai dan adil.
Ya, sidang PBB ke-80 ini sendiri bakal jadi panggung perdana Prabowo di PBB. Dirinya akan mengikuti jejak dari Presiden Soekarno, Soeharto, dan SBY.